Halo semua, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan ya guys, di video kali ini kita kedatangan satu buah smartphone kelas entry level lagi nih. Nah, kalau beberapa hari yang lalu itu kita udah unboxing smartphone kelas entry level dari Vivo. Nah, di video kali ini kita bakal unboxing satu buah smartphone kelas entry levelnya dari Realme. Ya, walaupun ini bukan yang terbaru, tapi saya rasa masih cukup layak nih buat kalian yang memang lagi cari rekomendasi HP 2 jutaan dengan spesifikasi yang bisa menunjang kegiatan kalian sehari-hari. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja unboxing si paket pembeliannya guys. Nah, ini tuh ngomong-ngomong ya, belakangan itu kan lagi banyak promo ya guys ya. Jadinya ya saya manfaatkan promo tersebut buat beli smartphone ini. Karena kalau kita compare dengan harga di awal perilisannya, HP ini tuh dijual untuk flash sale-nya tuh di 2.249.000. Nah, langsung kelihatan, oke lah ya. Dan ini adalah Realme C25 guys, dan ini nggak ada lagi ya di paket pembeliannya. Oke, nah iya, ini adalah Realme C25s, dan sebenarnya saya udah buatin video unboxing soal smartphone ini ya, cuman yang versi regulernya di bulan Mei kalau nggak salah guys, yaitu Realme C25. Tapi kali ini saya unboxingnya itu adalah Realme C25 versi S. Nah, perbedaannya dengan versi regulernya itu sejauh ini yang saya tahu adalah di bagian chipsetnya aja ya guys ya, yaitu kalau di Realme C25 versi reguler dia itu pakai MediaTek Helio G70, tapi di Realme C25s ini dia menggunakan chipset seri MediaTek yaitu Helio G85. Oke, ini dia C25s-nya, dan untuk tampilan packaging dari boxnya tuh standar aja begini, nggak ada display daripada smartphone-nya. Di sisi atas itu cuma ada logo Realme, di sisi kanan atau kirinya hanya tertulis tulisan Realme C25s, dan di bagian bawahnya ini kosong aja guys. Oke, kita langsung ke key selling point daripada Realme C25s-nya ya guys ya, dan di sini ketulis. Nah, benar kan, untuk chipsetnya dia menggunakan Helio G85 gaming processor. Kemudian untuk key selling point yang kedua adalah kameranya, atau main kameranya itu 48 megapiksel dengan konfigurasi triple kamera. Kemudian untuk kapasitas daya baterainya 6000 mAh, dan untuk pengisian dayanya ini udah punya fitur 18 watt quick charging. Nah, ini cocok banget nih guys ya untuk kalian yang memang kegiatan sehari-harinya menggunakan smartphone. Belum lagi harganya yang saya dapat ini di beberapa hari yang lalu ya, saat promo itu dapetin di 2,1 jutaan guys. Jadi udah cukup worth it buat kalian beli sekarang ini. Oke, kayak gitu aja. Dan oh ya, saya ketinggalan juga ya, untuk varian RAM-nya ini untuk di Realme C25s kali ini tuh cuman ada satu varian RAM aja guys, yaitu varian RAM 4GB dan memori internalnya 128GB. Dan untuk varian warnanya sendiri ini saya ambil yang water gray atau abu air, kayak gitu aja guys. Dan ini unitnya baru ya guys, masih segel, dan kita langsung unboxing aja biar nggak kelamaan guys. Nah, oke. Oh ya, ngomong-ngomong, cerita dong, kalian ada nggak sih yang dapetin smartphone incaran kalian di event 10/10 kemarin ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar soal smartphone apa yang kalian dapetin gitu guys. Nah, ini kita buka ya sekarang ya isinya, dan kita cek apa aja yang bisa kita dapetin di dalam paket pembeliannya. Oke, ini gini aja tampilan awal dari packaging atau paket pembeliannya, dan kita coba lihat di sini ya. Ini ada tulisan "Hey, welcome to Realme Family". Oke, kita lihat di bagian sini kita dapetin satu buah jelly case yang standar ya, seperti biasa. Aksesoris bawaan, kemudian ada satu buah petunjuk penggunaan atau buku manual guide, dan satu buah buku garansi nih, kartu jaminan. Kemudian di sini nggak ada apa-apa lagi ya guys, dan kita dapetin satu buah SIM ejector ya, seperti ini modelannya. Oke, nah ini udah kelihatan smartphone-nya, cuman kita singkirin dulu supaya kita bisa cek di bagian dalamnya. Ini di bagian sini kita dapetin satu buah, sebentar ya, oke. Ini satu buah kabel USB Type-C to USB Type-A ya guys ya, kebalik ya, USB Type-A to USB Type-C maksud saya, yang berwarna putih. Dan kemudian untuk kepala chargernya kita cek, ini gede banget ya. Ini untuk outputnya kita lihat ya, ini udah langsung support untuk ampere maksimalnya atau daya maksimal ini, outputnya 9 volt 2 ampere guys, atau 18 watt. Semoga kelihatan ya. Nah, ini aja yang ada di dalam paket pembeliannya guys, dan sekarang kita beresin dulu supaya kita langsung aja ke bagian smartphone-nya guys.
Ya, ini dia smartphone-nya dan sekarang kita kletek dulu bagian plastiknya ini ya guys, supaya bisa lihat lebih jelas lagi. Nah, enak ya, tinggal selorotin aja. Dan oke, ini tampilan lebih jelasnya daripada warna abu airnya guys, atau water gray-nya. Dan ini tuh bahan bodi belakang ini menggunakan polikarbonat ya, atau plastik guys. Dan untuk finishingnya ini memang agak dibuat seperti bertekstur sedikit ya. Dan ini finishingnya bukan glossy tapi seperti matte kayak gitu guys, dengan ada beberapa desain yang seperti memiliki dua layer guys, dimana di bagian ini ada strip garisnya ya, semoga kalian kelihatan. Terus kemudian ada tulisan Realme yang di embed seperti ini ya guys ya. Mungkin kalian agak kurang nyaman ya mungkin dengan tulisan yang gede kayak gini, tapi it's okay ya, karena ini memang smartphone kelas entry level guys. Dan kemudian ini ada satu buah bumper kamera yang terdapat 3 buah lensa kamera, di mana lensa kamera utama 48 megapiksel, kemudian lensa kamera makro dan ultrawide masing-masing sebesar 2 megapiksel kalau saya tidak salah ya guys ya. Dan kemudian di sini ada satu buah LED flash dan ada satu buah fingerprint scanner di bagian bodi belakangnya ini. Nah, kalau kita lihat di bagian bodi depannya ini, displaynya itu dia menggunakan desain water drop display ya guys ya, dimana ada satu buah lensa kamera selfie yang beresolusi sebesar 8 megapiksel. Kalau kita lihat di sisi kanannya sendiri, ini ada satu buah volume rocker dan juga satu buah tombol power. Kemudian di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa ya guys ya, kosong aja. Dan di bagian bawah ini ada satu buah jack audio 3,5 mm. Kemudian ada 2 lubang mikrofon sepertinya dan satu buah port USB Type-C dan juga satu buah lubang grill speaker ya guys. Jadi ini mono speaker bukan stereo speaker. Kalau di bagian kiri ini cuman ada satu buah slot SIM tray aja, dan sekarang kita coba cek apakah dia udah dedicated atau hybrid guys. Nah, jadi dia ini dedicated ya guys, jadi bisa menampung 2 slot SIM card dengan satu buah memori eksternal. Yang kalau saya nggak salah itu dia bisa menampung memori eksternal up to 256 GB ya guys ya. Jadi kalian bisa expand lagi memorinya kalau ngerasa 128 GB itu kurang. Dan oke, karena ini adalah smartphone baru ya guys, kita nyalain dulu dan kita setting-setting, lalu kita install beberapa aplikasi supaya kita bisa lihat lebih detail smartphone-nya lagi guys. Oke, jadi ini dia guys tampilan daripada menu home screen-nya si Realme C25S-nya. Jadi saya udah setting-setting dan juga udah install beberapa aplikasi seperti AIDA 64 dan juga sensor box. Tapi sebelumnya di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya untuk kualitas jelly case bawaannya. Nah, ini untuk makainya juga cukup mudah ya, jadi nggak terlalu kencang karena cukup elastis untuk jelly case-nya guys. Dan kalau kita lihat ini jelly case-nya cukup rapih ya, jadi presisi untuk di bagian lubangnya nggak ada yang tertutup sedikit pun guys. Jadi lumayan nih kalau kalian mau pakai jelly case-nya karena bisa melindungi smartphone Realme C25S-nya ini. Oke, di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk software yang digunakannya ya guys ya. Kita coba cek. Kalau nggak salah tadi saya lihat ini menggunakan Realme UI versi 2.0. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk Realme UI-nya memang versi 2.0 dan juga sudah berbasis Android 11 tentunya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh Android 11. Dan kalau kita lihat di bagian sistemnya ini, untuk memori penyimpanan yang tersedia setelah saya install 2 aplikasi dan sedikitnya tadi ada satu buah update ya aplikasi market, itu kalau di total cuma 50 MB aja nih guys ya. Di sini terlihat dari 128 GB tersedia 107,3 GB. Jadi di sini hanya terpakai sekitar 21 GB untuk si UI Realme UI versi 2.0-nya guys. Dan oke, ada hal lain yang menarik ya guys yang bisa saya share ke kalian, yaitu aplikasi bloatware yang ada di Realme UI versi 2.0 ini. Dimana yang sejauh saya lihat barusan ya guys ya, di sini cuman sedikitnya ada 5 atau 6 aplikasi bloatware yang terdapat di Realme C25S-nya ini, seperti Baca Plus, kemudian JNT Express, ada Lazada, ada PUBG Mobile, dan kemudian juga ada WPS Office ya yang bawaannya juga. Dan ini juga ada LinkedIn. Jadi mungkin sedikitnya ada 6 buah
aplikasi bloatware yang hanya tersedia di Realme C25S-nya. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan smartphone lain, ini tergolong cukup sedikit ya guys ya. Karena kalau di smartphone lain itu biasanya minimal tuh ada 10 ataupun lebih daripada 10 kayak gitu guys. Jadi ini cocok banget buat kalian lah yang memang nggak suka dengan aplikasi bloatware yang terlalu banyak tentunya. Oke, sekarang kita buka aplikasi sensor box-nya dulu nih guys ya, biar kita lihat apa aja sensor yang ada di Realme C25S-nya ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini untuk sensornya ini cukup lengkap ya, dimana kalau dua bagian ini memang selalu absen di setiap smartphone yang udah pernah saya review. Dan untuk sensor giroskopnya, kalau kita lihat, ini saya juga belum tahu ya, ini apakah hardware atau virtual. Nanti kita coba tes waktu kita mainin game PUBG Mobile. Kita coba lihat ya gimana performa giroskopnya. Oke, setelah itu kita buka aplikasi AIDA 64-nya supaya kita lihat kelengkapan daripada hardware-nya guys. Nah, kalau di sini kalau kelihatan ya, di sini nomor modelnya itu ketulisnya RMX ya guys, jadi bukan Realme C25S gitu untuk nomor modelnya. Kemudian kalau kita lihat untuk Bluetooth versinya, dia menggunakan Bluetooth versi 4 Plus. Ini memang sangat disayangkan ya, karena belum menggunakan versi Bluetooth versi 5.0 lah minimal seperti itu guys. Nah, kemudian di bagian lain kita coba lihat untuk CPU-nya. Nah, untuk CPU-nya sendiri memang di sini tercatat dia nggak ketulis ya kalau ini menggunakan MediaTek Helio G85. Ini agak membingungkan juga nih. Biasanya itu ketulis ya guys kalau menggunakan MediaTek Helio G85. Jadi ini cuman ketulis seperti ini aja. Ya, ini agak membingungkan juga ya. Ya udahlah, kita skip aja. Dan kalau kita lihat di bagian displaynya, nah untuk di bagian displaynya ini memang menjadi kekurangan yang menurut saya guys, di mana untuk Realme C25S ini hanya beresolusi SD Plus aja, yaitu 720 x 1600 pixel. Dan kemudian kalau kita lihat dari baterainya sendiri, nah ini untuk baterainya sudah terdaftar sebesar 6000 mAh nih guys. Jadi memang sudah menggunakan kapasitas dari baterai yang menurut saya cukup jumbo juga guys. Ya, jadi guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video unboxing soal smartphone Realme C25S ya. Nah, kesimpulan sementara saya soal smartphone ini tuh cocok banget ya guys ya, sekali lagi buat kalian yang memang kesehariannya berada atau aktivitasnya berada di luar lapangan yang rentan HP-nya terjatuh seperti itu. Karena untuk mengingat ya, sertifikasi yang ada di Realme C25S ini bukan hanya untuk radiasi sinar birunya aja, tapi untuk ketahanan daripada bodinya, karena sudah memiliki atau mengantongi sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk durability-nya guys. Jadi memang cocok banget nih guys, apalagi kalau kalian yang aktivitasnya atau pekerjanya sebagai Gojek seperti itu ya. Selain baterainya yang gede dan juga ketahanan yang sudah teruji dengan sertifikasi dari TÜV Rheinland yang sudah saya sebutkan tadi guys. Nah, jadi misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone Realme C25S ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini bila kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video unboxing berikutnya.